Episode 23. Menahan cemas. Apa? Araf kecelakaan? Tanya Airi kepada John yang menatapnya tak kalah kaget. John segera bangkit menghampiri Airi yang sudah bersimpuh di lantai. Air mata itu mengalir deras bersama rasa cemas yang bergumul di hatinya. Kamu tenang, aku akan lihat sendiri keadaannya bagaimana. Hari ini aku ada meeting dengan Araf, jadi sekalian aku lihat kondisinya di rumah sakit nanti. Ujar John menenangkan Airi yang semakin rapuh. Ia membawa Airi ke dalam pelukannya, berharap sahabatnya bisa lebih tenang. Aku memang pembawa sial, John. Andai saja Araf tak mengenalku, gak mungkin dia ngalamin seperti ini. Pasti orang tuanya nyalahin aku sekarang. Ujar Airi lirih dalam pelukan John. Kamu kenal sama Pak William? Tanya John menelisik. Ia memicingkan matanya mencari kebenaran di mata Airi yang berembun. Ia menatap wajah kuyu itu lekat. Tampak jelas Airi terlihat memprihatinkan saat ini. Iya, jawab Airi singkat. John, boleh aku minta tolong sama kamu? Ujar Airi lirih membuat John mengangguk. Aku ingin melihat keadaan Araf, tapi aku gak mungkin ke sana. Apa kamu mau memvideo Araf secara diam-diam untukku? Tanya Airi pelan. Ia takut menyinggung perasaan John, tapi mau bagaimana lagi, hanya dia yang bisa membantunya. Iya, nanti aku akan telepon ke nomor Bisri, atau aku belikan kamu handphone aja kali ya, supaya gak ribet. Ujar John menimang-nimang pendapatnya sendiri. Sudah, tak usah. Aku tak terlalu butuh. Ujar Airi seraya berusaha bangkit. Namun kepalanya seperti dipukul palu. Rasanya pening sekali membuatnya meringis dan limbung. John segera mengangkat tubuh Airi dengan gentle, membuat Airi mengerjapkan matanya pelan dan tersipu. Sikap John selalu membuatnya nyaman dan terlindungi. Tapi entah kenapa hatinya memilih Araf, yang bahkan sudah menghinanya atas kesalahan yang tak diperbuat. Kamu sebaiknya istirahat dulu, Ai. Aku buatkan bubur untuk kamu. Ujar John seraya berlalu meninggalkan Airi yang sudah berbaring di kasur king size-nya. Sikap manis John sama sekali tak mengusik jantungnya. Berbeda saat Araf menyentuh tangannya. Debaran itu bermaraton seakan berloncatan. Airi melihat tubuh John yang menghilang. Ia mendadak pilu melihat John yang sangat baik kepadanya. Namun, tak bisa ia balas sedikit pun. Andai aku bisa memutar waktu, mungkin aku akan memilihmu, John. Memaksakan hatiku untuk berlabuh agar cintamu tak bertepuk sebelah tangan lagi. Namun, rasanya sudah percuma. Aku sudah kotor untuk kamu yang sempurna. Batin Airi meringis. Ia tak berani memupuk harapan baru atau memberikan harapan kepada John. Mereka sama-sama berbeda, baik dari harta dan kasta. Apa bedanya John dan Araf? Mereka sama-sama orang kaya yang mencintai satu wanita, yang bahkan sudah hina di mata orang-orang. Entah sudah berapa lama Airi melamun. John sudah berada di hadapannya dengan bubur yang masih mengepul. Efek sering melamunkan Araf membuatnya terbayang wajah Araf saat ini. Raf, seru Airi panik seraya beringsut. Untung saja John segera menyadarkan Airi dengan mempegangi lengannya. Ai, ini aku, John. Serunya seraya mengelus lengan Airi yang masih gemetar itu. Airi menggelengkan kepalanya. Perlahan ia tahu bahwa sedang berhalusinasi tentang Araf saat ini. Maaf, gumamnya lirih, seraya menunduk. Ia tak enak hati meski melihat senyum John kepadanya. Makan bubur dulu supaya kepalamu tidak terlalu pusing dan tubuhmu tak terlalu dingin, ujar John dengan perhatian. Ia menyuapi Airi dengan bubur buatannya setelah dirasa tak terlalu panas. Aku tahu, masih ada yang kamu sembunyikan kepadaku.
Aku akan menunggu sampai kamu siap bercerita. Jangan pernah berpikir kalau kamu sendiri, Airi, ujar John menyadarkan dari segala macam rasa bersalah yang bercokol di hati. John mencintai Airi sejak ia masih berseragam putih abu-abu. Perasaannya yang besar tak membuat hatinya buta untuk melakukan segala cara. Meski sering tersakiti oleh kenyataan, namun ia tetap ada dan sayang kepada Airi. Karena baginya tak ada alasan untuk pergi. Airi, mungkin kamu merasa tak nyaman dengan perasaan yang kumiliki. Tapi perasaan ini tak pernah menuntut kamu harus menerima. Aku siap dengan segala kenyataan yang akan terjadi di masa depan. Aku siap mencintaimu sampai akhir, meski harus melihat kamu bersama orang lain. Batin John nelangsa. Sebagai pria dewasa, ia tahu menempatkan rasa dan tak harus memaksakan kehendak untuk bisa bersama. Separuh mangkuk sudah tandas. Airi menghentikan suapannya karena perutnya merasa penuh. John, udah, ujar Airi yang dibalas anggukan oleh John. Bibi udah datang, jadi aku pergi dulu ya. Mungkin nanti malam aku akan kesini lagi, ujar John seraya mengecup kening Airi lembut membuat hatinya meleleh. Hah? Apa itu tadi? John menciumku, tanyanya dalam hati dengan panik. Ia tak menyangka John akan melakukan semua itu kepadaku. Apa ini bukti bahwa dia sedang mencoba menaklukkan hati Airi? John sudah menghilang sejak tadi, sedangkan Airi mencoba membaringkan tubuhnya, berharap bayangan Araf bisa hilang dalam bayangannya. Ia sibuk mencari posisi yang nyaman, namun tetap tak bisa tidur meski matanya terpejam. Araf, aku rindu. Semoga kamu baik-baik saja ya, dan tetap hidup. Gak apa-apa aku terluka asal kamu bahagia, ujar Airi lirih mendoakan Araf yang jauh di sana. Kabar Araf kecelakaan membuatnya sangat sedih dan cemas. Ingin sekali ia menemani lelaki yang sudah dicintainya itu. Namun rasanya sangat sulit mengingat ultimatum yang diberikan Pak William kepadanya. Airi, aku mencintaimu, gumam Araf setelah mereka selesai bertukar keringat di malam itu. Araf yang begitu memujanya membuatnya melayang. Ia merasa dicintai oleh pria itu dan sikapnya yang begitu lembut membuatnya bahagia. Apa kamu serius? Bagaimana dengan Bu Clarissa? Jangan pernah sebut nama wanita lain saat kita bersama, Airi. Aku tak menyukainya, sayang, ujar Araf seraya memanggut mesra bibir Airi yang sudah bengkak. Kenapa aku mengingat kenangan itu? Lalu Airi dengan pipi merona membuat Airi malu mengingatnya. Ia menutup wajahnya mengingat permainan panas mereka yang selalu bisa membangkitkan gairah. Dulu kita pernah merasa saling memiliki, namun pada akhirnya kita disadarkan oleh kenyataan bahwa kita tak pernah bisa bersama, ujarnya dengan senyum miris. Araf, biarkan aku tinggal dengan kenangan kita berdua, dan aku berdoa semoga kamu bisa hidup lebih baik lagi tanpa aku, ujar Airi dengan air mata yang menetes. Ia beralih pada perutnya yang masih rata. Teringat jelas bagaimana Araf memakinya karena kehamilan yang disangka itu benih orang lain. Mama bersyukur ada kamu yang akan mengenang papa. Kuatkan mama ya nak, agar kita bahagia bersama. Doakan papa dari jauh. Semoga dia bahagia meski tanpa kita, ujarnya lirih seraya mengelus perutnya dengan sayang. Araf memainkan handphonenya dengan tangan kiri. Ia masih meminta anak buahnya dan Arya untuk menyebar mencari Airi yang masih tak ditemukan. Sebelumnya ia mendengar kabarnya, hatinya tak akan tenang saat ini. Ia melamun dengan bersandar keranjang rumah sakit. Rasa sakit di tangan dan kakinya belum apa-apa dari rasa sakit di hatinya. Sebuah email masuk membuat dahi Araf mengernyit. Bos, bukti tentang skandal Clarissa Maurin sudah saya kirimkan beserta bukti videonya.
Ditunggu transferan bonusnya ya, ujar Mr. Jack membuat Araf tersenyum tipis. Terlalu fokus dengan Airi membuatnya lupa bahwa ia sedang meminta detektif untuk mengorek kebusukan wanita yang berstatus tunangannya itu. Ia melihat video panas Clarissa di handphonenya, membuatnya berdecak kesal. Harusnya aku tak melihat video itu tadi. Airi, kamu kemana sih? Aku butuh kamu, ujarnya lirih seraya memegangi dadanya yang sesak. Matanya sudah bengkak karena lamanya menangis. Selamat siang Pak Araf, sapa John seraya masuk ke ruangan Araf. Melihat kondisi Araf saat ini membuatnya iba untuk memberitahukannya kepada Airi. Yang ada dia hanya akan membuatnya semakin khawatir dengan Araf, dan John tak mau itu terjadi kepadanya. Araf melirik ke arah John sebentar dan kembali ke semula. Untuk apa kamu kesini? Tanya Araf yang kembali menatap langit-langit rumah sakit. Tentunya untuk bahas pekerjaan Pak Araf, ujar John seraya berjalan ke arah Araf yang tampak tak mood membahas pekerjaan. Apa kamu sudah menemukan Airi? Tanya Araf to the point seraya menatap John tajam. Ia ingin tahu ekspresi John tentang Airi. Aku sudah mencarinya, tapi tak ada. Aku coba tanyakan sama teman-teman sekolah, tapi mereka semua juga gak tahu Airi kemana. Memangnya ada apa kamu mencari Airi? Tanya John seraya menghembuskan napas kasar. Apa dia jujur? Kenapa aku tak menemukan kebohongan di sana? Batin Araf bertanya-tanya. Kalau kamu mau bahas pekerjaan, sebaiknya langsung ke papa. Aku mau resign dari kantor setelah ini, ujar Araf membuat John mengernyitkan dahinya. Untuk apa kamu melakukan itu? Tanya John penasaran. Aku ingin fokus mencari Airi dan meminta maaf kepadanya, jawab Araf lirih. Keduanya terdiam untuk beberapa saat, menyelami pikiran masing-masing. Melihat John yang tampak mengiba di sampingnya membuatnya segera menoyor bahu lelaki muda itu. Jangan menatap aku kasihan seperti itu, Nathan. Aku masih bisa menjaga diri meski kondisiku seperti ini. Sebaiknya pergilah temui papa, ujar Araf yang dibalas anggukan oleh John. Melihat Araf yang mulai memberikan ruang untuknya membuatnya merasa bersalah. Meski Araf selalu dingin kepadanya, tapi dia baik dan profesional. John merasa bimbang melihat kisah Araf dan Airi yang menyesakkan, namun tak sampai hati untuk mengingkari janji. Bagi kalian yang selalu menunggu channel ini, jangan lupa subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk update ceritanya. Terima kasih.